sediaannya itu inhaler. Terus dia itu konsentrasinya 0,63 mg. Dosisnya itu 2 semprotan setiap 4-6 jam disesuaikan dengan kebutuhan. Terus interaksi obatnya itu dengan beta blocker, digoxin, udah itu aja. Habis itu untuk efek sampingnya itu bisa hipersensitivitas langsung terhadap sakit kepala, terus sama bronkospasme. Habis itu contoh yang kedua itu ada ipratropium bromide. Untuk contoh generiknya itu ada atrofen, itu bentuknya inhaler. Untuk kekuatannya itu 17 mikrogram per inhaler. Dosisnya itu untuk usia di atas 12 tahun itu 500 mikrogram 3 atau 4 kali sehari. Efek samping itu ada bisa bikin mulut kering, terus retensi urin juga. Terus ada interaksi obatnya itu dengan antikolinergik lain dan beta agonis. Kemudian ada golongan antihistamin. Yang pertama contohnya itu diphenhydramin. Untuk nama generiknya itu Avidril expectorant, itu bentuknya tablet. Untuk kekuatannya itu 600 mg, 25 mg sampai 650 mg. Itu diberikan secara oral pastinya dengan dosis 50 sampai 100 mg setiap 4 sampai 6 jam. Untuk DM-nya itu 400 mg per hari. Terus efek sampingnya itu ada bisa bikin ngantuk sama mulut kering. Terus interaksi obatnya itu sama alkohol, terus obat sedatif. Kemudian yang ketiga itu ada loratadin. Nama generiknya, contoh obat generiknya itu ada Alohex. Itu bentuknya tablet. Dia itu kekuatannya 10 mg. Untuk dosisnya itu 10 mg per hari. Efek sampingnya bisa bikin sakit kepala, mulut kering, sama mengantuk. Terus interaksi obatnya itu sama ketoconazole. Kemudian ada golongan antitusif. Itu contoh obatnya itu ada dextromethorphan. Untuk dextromethorphan. Untuk nama generiknya itu Alpara. Dia itu bentuknya kaplet. Kekuatannya 10 sampai 20 mg. Untuk dosisnya itu 10 sampai 20 mg setiap 4 jam. DM-nya 120 mg per hari. Terus efek sampingnya itu pusing, terus bisa bikin kejang juga, bisa bikin sakit perut. Untuk interaksi obatnya itu sama amitriptilin sama amoxapin. Habis itu ada kodein. Nama generiknya itu Codipron. Dia itu bentuknya tablet. Dia itu kekuatannya 15 mg. Terus dosisnya itu setengah tablet. Jadi kalau kekuatannya tadi 15 mg, jadi butuhnya cuma 7,5 mg tiap 4 kali sehari. Habis itu efek sampingnya itu depresi sistem saraf pusat. Terus ada hipersensitivitas fenantrena. Itu kemudian interaksi obatnya itu yang sedang itu dengan etanol, diphenhydramin, sama cetirizine.
Habis itu golongan ekspektoran atau mukolitik. Contoh obatnya itu pertama Ambroxol. Nama generiknya itu Mukos. Dia bentuknya tablet, kekuatannya 30 mg. Dosisnya untuk dewasa itu 30 mg sampai 100 mg. Terus efek sampingnya itu mual muntah, diare sama nyeri perut. Interaksi obatnya sama cefadroxil sama kodein. Habis itu ada golongan bronkodilator. Contoh obat yang pertama itu formoterol inhalasi. Nama generiknya Symbicort. Dia bentuknya inhaler. Terus kekuatannya 20 mikrogram per 2 mili. Dosisnya itu 12 mikrogram atau satu inhalasi 15 menit sebelum berolahraga atau beraktivitas berat. Terus efek sampingnya sakit kepala, mulut kering, terus sulit tidur. Untuk interaksi obatnya itu yang sedang dia itu nggak boleh sama albuterol. Kalau yang kecil, yang resikonya kecil, nggak boleh sama budesonide. Kemudian yang kedua ada terbutalin. Nama generiknya itu ada Terasma sirup. Dia bentuknya sirup, kekuatannya 2,5 mg, ada juga yang 5 mg. Untuk dosisnya itu 5 mg setiap 6 jam. Itu bisa dipakai sesuai kebutuhan. Efek sampingnya itu rasa ngantuk atau gemetar pada kaki, lengan, tangan dan tangan. Habis itu interaksi obatnya yang sedang itu sama furosemid. Yang ketiga ada ipratropium. Nama generiknya itu Repiven, bentuknya inhalasi. Kekuatannya 17 mikrogram per inhalasi. Untuk dosis buat asma akut itu 500 mikrogram per 20 menit selama 3 kali dosis inhaler. Nah, habis itu efek samping. Efek sampingnya itu nyeri dada, sakit kepala, sama batuk atau suaranya serak. Interaksi obatnya itu sama benzatropium. Kemudian ada dekongestan. Itu contoh obatnya pseudoephedrine. Nama generiknya itu Evelyn. Dia bentuknya tablet, kekuatannya 30 mg sampai 60 mg. Dosisnya itu 30 mg sampai 60 mg setiap 3 sampai 6 jam. Itu bisa disesuaikan sama penyakitnya atau sesuai dengan dosis yang sudah diberikan dokter. Untuk efek sampingnya itu pusing, terus rasa cemas, sama kehilangan nafsu makan. Interaksi obatnya itu sama antasida, kecuali aluminium hidroksida, terus sama bromokriptin. Yang kedua ada nafazolin optalmik. Dia itu nama generiknya itu Albalon. Bentuknya larutan optalmik. Terus kekuatan sediaannya itu 0,05%. Untuk dosisnya itu 1 sampai 2 tetes ke mata yang terkena hingga 4 kali sehari. Terus efek sampingnya itu bisa iritasi mata, nyeri mata, matanya juga bisa merah. Untuk interaksi obatnya itu nggak boleh sama albuterol. Itu yang ketiga ada siklometazolin. Contoh obatnya itu Erlavin. Dia bentuknya inhalasi, terus kekuatannya itu 0,1% per spray. Dia itu dosisnya 2 sampai 3 tetes atau semprot. Untuk yang kekuatannya 0,1% di setiap lubang hidungnya setiap 8 sampai 10 jam. Untuk efek sampingnya itu ada ruam, gatal, kulitnya memerah, dan kesulitan menelan. Untuk interaksi obatnya itu nggak boleh sama antidepresan trisiklik.
ada golongan Liocatrin. Yang pertama itu contoh obatnya Montelukast. Nama generiknya itu Monarin, bentuknya tablet, konsentrasinya itu 10 gram sampai 5 sampai 10 gram. Untuk dosisnya itu 10 mg per hari pada malam hari. Untuk efek sampingnya itu sakit perut, diare, terus gejala flu, sama nyeri telinga. Untuk interaksi obat, dia itu nggak boleh sama salmeterol. Kemudian ada Zafirlukast, nama generiknya itu acecolat. Terus bentuk sediaannya dia tablet, kekuatannya 10 mg, ada juga yang 20 mg. Dosis untuk dewasa itu 20 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya sakit perut, sakit kepala, sama gatal-gatal. Interaksi obatnya itu nggak boleh sama aspirin. Kemudian ada Zileuton, nama generiknya itu Ziflo, terus bentuknya tablet, kekuatannya itu 600 mg. Untuk dosisnya itu 600 mg 4 kali sehari. Efek sampingnya itu ada gejala asma yang makin memburuk, terus bisa buat diare sama sakit kepala. Habis itu interaksi obatnya itu nggak boleh sama acebutol. Kemudian ada obat endokrin. Pertama ada golongan 5 alpha reduktase inhibitor. Yang pertama contoh obatnya itu dutasterid. Untuk nama mereknya itu ada Uroca. Dia itu bentuknya kapsul, kekuatannya 0,5 mg. Dosisnya untuk satu kapsul itu hanya diberikan 1 kali sehari. Kemudian efek sampingnya itu pusing, terus ada reaksi alergi juga, kemudian edema atau pembengkakan. Untuk interaksi obatnya itu meningkatkan kadar obat dalam darah serta penurunan kadar bersih obat jika diberikan bersamaan dengan cimetidin. Yang kedua itu ada finasterid. Untuk nama generiknya itu ada Alloprost. Bentuknya itu kapsul, kekuatannya itu 5 mg. Dosisnya 1 kapsul itu diberikan 1 kali sehari. Kemudian efek sampingnya itu ada penurunan volume ejakulasi. Kemudian interaksi obatnya itu hindari pemakaian dengan obat lain atau karena interaksi obatnya itu tidak diketahui. Jadi lebih baik mengikuti dari resep dokter. Kemudian ada golongan glukokortikoid. Pertama itu ada prednison. Untuk nama mereknya itu ada Rayos, bentuknya tablet, kekuatannya itu 2,5 mg dan 5 mg. Untuk dosisnya itu 5 sampai 10 mg per hari. Efek sampingnya itu penurunan jumlah urin, pusing, sakit kepala, dan sifat lekas marah. Kemudian interaksi obatnya itu dengan aspirin dan salmeterol. Setelah itu ada prednisolon. Nama mereknya itu, nama dagangnya itu Kotolon ya. Bentuknya itu tablet. Terus dosisnya 1 mg, 5 mg sama 10 mg. Untuk dosisnya itu 5 sampai 60 mg per hari. Kemudian efek sampingnya itu ada bisa membuat nafsu makannya itu meningkat, terus perubahan suasana hati, dan detak jantungnya itu cepat. Kemudian interaksi obatnya itu dengan aspirin dan celecoxib. Habis itu ada kortison. Nama generiknya itu, nama mereknya itu ada Kortat. Bentuknya itu tablet, kekuatannya 25 mg, dosisnya 5 mg sampai 300 mg per hari. Efek sampingnya itu ada bisa bikin kejang, bisa bikin sakit kepala, dan
hipersensitivitas, dan peningkatan keringat juga. Habis itu nggak boleh interaksi obat itu nggak boleh sama ibuprofen. Kemudian ada budesonide, dia itu nama dagangnya ada Entocort. Bentuknya tablet, kekuatannya itu 9 mg. Ada juga yang 3 mg dan 6 mg. Dosisnya itu 9 mg 1 kali sehari secara oral. Itu untuk penyakit Crohn akut. Efek sampingnya itu memar, panas dingin, batuk, terus diare. Habis itu kehilangan nafsu makan. Dia interaksi obatnya itu sama aspirin dan salmeterol. Kemudian ada metilprednisolon. Contoh obatnya itu lameson. Bentuknya tablet. Dia itu kekuatannya 4 mg sama 8 mg. Untuk dosisnya itu 4-48 mg 1 kali sehari. Efek sampingnya itu penambahan berat badan, kembung, nyeri dada, dan mual. Untuk interaksi obatnya itu sama aspirin, sama albuterol juga. Kemudian ada betametason. Contoh obatnya itu betanat. Dia bentuknya krim, kekuatannya 0,025%. Untuk dermatitis itu dioleskan tipis pada area yang sakit 1,5 kali sehari. Kemudian untuk efek sampingnya itu ada sensasi terbakar atau bau menyengat, juga bisa gatal dan bisa membuat iritasi juga. Untuk interaksi obatnya itu nggak boleh sama akarbos. Kemudian ada dexamethasone, nama generiknya itu Cortidex. Untuk bentuk sediaannya itu tablet, kekuatannya itu 0,5 mg. Ada juga yang 0,75 mg. Untuk penyakit gunung akut, dia itu dosisnya 2 mg oral setiap 6 jam atau 4 mg oral setiap 12 jam. Efek sampingnya itu nafsu makannya itu meningkat, terus penambahan berat badan, bisa membuat pusing juga. Interaksi obatnya itu sama aspirin. Kemudian ada triamcinolon. Nama mereknya itu Kenacort. Dia bentuknya tablet, kekuatannya 4 mg. Dosisnya itu 2,5 hingga 5 mg. Untuk efek sampingnya itu bisa bikin pusing, terus penglihatan kabur, sesak nafas juga. Dia itu nggak boleh digabungin atau interaksi obatnya itu dengan aspirin dan furosemid. Kemudian ada golongan adrenal corticosteroid inhibitor. Pertama itu ada levoketonazole. Nama mereknya itu Recorlev. Kekuatannya itu 150 mg, bentuknya tablet. Dosisnya 150 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya itu kelelahan, pendarahan, eritema, dan sakit kepala. Terus interaksi obatnya itu tidak boleh digunakan bersama allopurinol karena dapat meningkatkan resiko cedera hati. Kemudian ada metirapon. Nama mereknya itu metirapon. Kekuatannya itu 250 mg dalam bentuk kapsul. Untuk dosisnya itu 30 mg per kilogram. Maksimal itu 3 gram diberikan saat tengah malam. Untuk efek sampingnya itu penurunan tekanan darah, bisa bikin sakit kepala, mual, dan denyut nadinya meningkat. Kemudian untuk interaksi obatnya itu dengan metirapon karena dapat untuk interaksi obatnya itu dengan ellexadolin karena dapat menurunkan metabolisme metriapon. Kemudian ada osilodrosat. Itu nama mereknya itu Isturisa.
Kekuatannya 1 mg, bentuknya tablet. Untuk dosisnya itu 2 mg secara oral 2 kali sehari. Efek sampingnya itu kelelahan, edema, sakit punggung, ruam, sama diare juga. Untuk interaksi obatnya itu dengan ceritinib, karena akan meningkatkan kadar atau efek osilodrostatnya. Kemudian ada aminoglutamate, itu mereknya Orimeten. Kekuatannya itu 200 mg, bentuknya tablet. Untuk dosisnya itu untuk Cushing syndrome, dosisnya 250 mg secara oral setiap 6 jam sekali. Efek sampingnya itu kelelahan, pusing, ruam, sama nyeri otot. Untuk interaksi obatnya itu nggak boleh digunakan dengan kortikosteroid karena akan mengurangi produksi hormon steroidnya. Kemudian ada golongan antidrogens. Pertama itu ada ketoconazole, nama mereknya itu Erazol, bentuknya tablet, kekuatannya itu 200 mg. Untuk dosisnya itu 200 mg sekali sehari. Efek sampingnya itu hepatotoksisitas serius, juga bisa bikin mual, sakit perut, dan reaksi kulit atau iritasi. Untuk interaksi obatnya itu CYP3A4 ini berinteraksi dengan banyak obat. Contohnya itu statin tertentu, warfarin, dan lain-lain. Kemudian ada abiraterone asetat. Nama mereknya itu Z3. Dia bentuknya tablet. Kekuatannya 250 mg, ada juga yang 500 mg. Untuk dosisnya itu 1000 mg sekali sehari. Itu diminumnya 4 kali sehari dengan dosis terbagi, jadi 200 mg dulu atau 2 kali sehari dengan 500 mg dengan kekuatan 500 mg. Untuk efek sampingnya itu ada hipertensi, hipokalemia, dan edema. Untuk interaksi obatnya itu berinteraksi dengan abirateron karena mengubah metabolisme steroid dan mempengaruhi CYP enzimnya. Kemudian ada finasteride, dia itu nama mereknya Allopros 5, bentuknya tablet, kekuatannya 1 mg, dosisnya itu 5 mg sekali sehari untuk BPH. Efek sampingnya itu gangguan seksual dan pembesaran payudara. Interaksi obatnya itu mempengaruhi pada penurunan PSA-nya hingga 5%, sehingga dia itu harus melakukan pemeriksaan PSA. Kemudian ada dutasterid, contoh obatnya itu Avodart, bentuknya kapsul lunak, kekuatannya itu 0,5 mg. Dosisnya itu 0,5 mg sekali sehari. Efek sampingnya itu disfungsi ereksi, terus pembesaran payudara, sama merusak mood. Terus untuk interaksi obatnya itu harus hati-hati pada pasien yang mengalami sakit atau yang memiliki gangguan hati. Kemudian ada ciproteron, dia itu nama mereknya itu Diane 35, bentuknya tablet. Terus kekuatannya itu 0,035 mg. Untuk dosisnya itu 1 tablet sehari selama 21 hari. Untuk efek sampingnya itu gangguan menstruasi, terus perubahan berat badan juga. Kemudian interaksi obatnya itu meningkatkan risiko trombosis. Kemudian ada flutamid, contoh nama mereknya itu ada Eulexin, bentuknya kapsul, kekuatannya itu 125 mg. Dosisnya itu 250 mg 3 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu nyeri pada payudara, terus mual, muntah, sama ngantuk juga. Interaksi obatnya itu sama teofilin. Kemudian ada bicalutamide, nama mereknya itu
Casodex, bentuknya tablet, konsentrasinya 50 mg. Untuk dosisnya itu 50 untuk kanker prostat. Dia itu dikasih 50 mg per hari. Efek sampingnya itu ada edema, nyeri, terus konstipasi sama mual juga. Untuk interaksi obatnya itu tidak ada interaksi yang signifikan. Kemudian ada Milutamib. Untuk nama mereknya itu Milandron. Bentuknya tablet, kekuatannya itu 150 mg. Untuk kanker prostat dosisnya itu 300 mg setiap hari selama 30 hari. Efek sampingnya sakit kepala, terus insomnia atau kesusahan tidur, sama nyeri perut. Untuk interaksi obatnya itu sama papaverin. Kemudian ada spironolactone, nama generiknya itu, nama mereknya itu Aldacton. Bentuknya tablet, terus kekuatannya itu 25 mg sama 50 mg. Dosisnya itu 25 sampai 200 mg per hari. Efek sampingnya ngantuk, sakit kepala, demam, dan urtikaria. Untuk interaksi obatnya itu dengan amonium klorida. Kemudian ada ciproteron asetat. Untuk nama mereknya itu Ciproteron androcur. Dia itu bentuknya tablet, kekuatannya 50 mg. Kemudian untuk kanker prostat itu dosisnya 100 sampai 300 mg per hari. Efek sampingnya hepatotoksisitas, terus peningkatan berat badan juga. Untuk interaksi obatnya itu dengan ketonazol. Ada golongan growth hormone. Yang pertama itu contohnya simatropin. Untuk nama mereknya itu genotropin. Untuk kekuatannya itu 5 mg. Bentuknya injeksi. Dosisnya itu 0,16 mg per kilogramnya. Kemudian untuk efek sampingnya itu kesemutan sama mual muntah. Interaksi obatnya itu tidak berinteraksi dengan pil KB, sama obat diabetes yang secara oral atau insulin. Kemudian ada Mekasermin, nama mereknya itu Increlex, kekuatannya 10 mili atau 1 mili. 10 mili per 1 mili vial. Dosis yang diberikan itu 0,04 mg per kilogram secara subkutan. Efek sampingnya itu ruam, rasa gatal, terus sulit bernafas dan sulit menelan. Interaksi obatnya itu dengan glimepirid. Yang golongan antidiuretik hormon. Untuk nama obatnya itu, contoh obatnya itu desmopressin, nama mereknya Minirin. Bentuk sediaannya itu tablet, kekuatannya 0,1. Untuk dosisnya itu 0,05 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya sakit kepala, mual, panas, dingin. Interaksi obatnya itu tidak boleh dengan prednison dan prednisolon. Kemudian ada vasopressin. Nama mereknya itu Pitresin. Bentuknya injeksi, kekuatannya 20 unit per mili. Dosisnya itu 0,25 mili dan dapat ditingkatkan menjadi 10 unit. Efek sampingnya itu hipertensi sama gangguan irama jantung. Untuk interaksi obatnya itu nggak boleh sama albuterol, adenosin, azitromisin. Kemudian ada terlipressin, dia nama mereknya itu Remesti, bentuknya injeksi, diberi kekuatannya 1 mg per ampul. Untuk dosisnya itu 2 mg secara IV bolus. Efek sampingnya itu hipertensi, nyeri perut, dan diare. Interaksi obatnya itu nggak boleh sama beta blocker, golongan obat beta blocker. Kemudian ada Conivaptan, nama mereknya itu Vaprisol, dia bentuknya injeksi, kekuatannya 20 mg per 100 mili D5. Dosisnya itu 20 mg intravena sekali selama 30 menit. Efek sampingnya itu gatal-gatal, kesemutan, sama pembekakan pada wajah. Interaksi obatnya itu dapat meningkatkan konsentrasi plasma obat yang diberikan bersamaan, yang terutama di metabolisme oleh CYP3A4. Kemudian ada Tolvaptan, mereknya itu Pharmaceutica,
bentuknya tablet. Kekuatannya itu ada yang 15 dan ada yang 30. Untuk dosisnya itu biasanya 15 mg sekali sehari. Efek sampingnya itu penglihatan kabur, mulut kering, sama kulitnya itu kering. Untuk interaksi obatnya itu peningkatan resiko terjadinya efek samping dari Samska jika digunakan dengan ketoconazole. Golongan gonadotropin releasing hormone antagenesis. Nama obatnya itu Elagolix. Untuk mereknya itu ada Orilissa. Dia bentuknya tablet, kekuatannya itu 150 mg dan 200 mg. Dosisnya itu 150 mg sekali sehari hingga 24 bulan. Efek sampingnya itu perilaku moodnya itu nggak baik, terus bisa bikin kulit itu sama matanya itu menguning. Untuk interaksi obatnya itu dapat menurunkan kadar aripiprazol dalam darah yang dapat membuat obat ini kurang efektif dalam beberapa kasus. Kemudian ada Relugolix. Contoh nama mereknya itu ada Orgovix. Dia bentuknya tablet, kekuatannya 120 mg. Dosisnya itu 300 mg secara oral pada hari pertama. Untuk reaksinya itu gatal-gatal, terus pembekakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan. Untuk interaksi obatnya itu dithiazem ini dapat meningkatkan kadar relugolix dalam darah secara signifikan, sehingga meningkatkan resiko keparahan efek samping. Kemudian ada Dagarelix, itu nama mereknya itu Firmagon. Bentuknya itu injeksi, kekuatannya itu 120. Untuk dosisnya itu 240 diberikan melalui 2 suntikan subkutan. Untuk efek sampingnya itu gatal-gatal, kesulitan bernafas, sama pembekakan pada wajah, bibir, dan lidah. Untuk efek interaksi obatnya itu penggunaan bersama formoterol karena dapat meningkatkan resiko irama jantung yang tidak teratur. Kemudian ada Ganirelix, nama mereknya itu Viremadel, bentuknya injeksi, kekuatannya itu 250 mikrogram dalam 0,5 mili. Terus untuk dosisnya itu 250 mikrogram secara subkutan sekali sehari. Efek sampingnya itu pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, terus juga mengalami sindrom hiperstimulasi ovarium. Kemudian untuk interaksi obatnya itu, obat ini tuh nggak boleh sama HCG karena dapat mengurangi efeknya. Kemudian ada Cetrorelix, nama mereknya itu Cetrorite. Dia bentuknya serbuk beku. Untuk kekuatannya itu 0,25 mg per vial. Untuk dosisnya itu 0,25 mg sekutan pada hari kelima stimulasi. Bisa digunakan pagi atau sore. Untuk efek sampingnya itu gatal-gatal atau ruam. Interaksi obatnya itu pengobatan ini dapat mengganggu hasil tes gezotoritnya. Kemudian ada golongan obat estrogen reseptor antagonis. Contoh obatnya itu ada Alakestran, nama mereknya itu Orsedu. Dia bentuknya tablet, kekuatannya 86 sama 345 mg. Untuk dosisnya itu 345 mg secara oral bersamaan dengan makan. Untuk efek sampingnya itu nyeri otot, mual muntah, sakit kepala, diare, dan anemia. Interaksi obatnya itu penggunaan bersama abmetapir akan meningkatkan konsentrasi elacestrannya. Kemudian ada fulvestrant, nama mereknya itu Faslodex. Dia bentuknya injeksi, kekuatannya itu 50 mg per mili atau 250 mg per 5 mili. Dosisnya itu 500 mg secara intramuskular. Efek sampingnya itu kerusakan saraf, nyeri di tempat yang disuntikan. Untuk interaksi obatnya itu, obat ini tuh dapat menurun bila dikombinasikan dengan adenin. Kemudian ada tamoxifen.
Contoh nama mereknya itu Saltamox, dia bentuknya tablet, kekuatannya 20 mg dan 40 mg. Dosisnya itu 20 hingga 40 mg, diminumnya itu setiap hari selama 5 tahun. Untuk efek sampingnya itu rasa panas yang hebat dan pembengkakan. Untuk interaksi obatnya itu peningkatan risiko itu terjadi perdarahan jika digunakan dengan obat pengencer darah seperti warfarin. Kemudian ada Teromifen, nama mereknya itu Fareston, bentuknya tablet, kekuatannya 60 mg. Terus dosisnya itu 60 mg oral sekali sehari. Efeknya itu matanya kering, terus kemerahan pada wajah, leher, lengan, dan pada dada juga. Untuk interaksi obatnya itu penggunaan dengan apmetavir akan meningkatkan konsentrasi toremifennya. Kemudian ada anastrozol, mereknya itu Arimidex, bentuknya tablet, kekuatannya itu 1 mg. Untuk dosisnya itu 1 mg, diminumnya 1 kali sehari sampai terjadi perkembangan tumor. Untuk efek sampingnya itu gatal-gatal, demam, dan sakit tenggorokan. Interaksi obatnya itu meningkatkan resiko terbentuknya gumpalan dan bekuan darah yang bisa menyumbat pembuluh darah jika digunakan bersama dengan thalidomid. Kemudian ada letrozol, mereknya itu Femara, bentuknya tablet, kekuatannya itu 2,5 mg, dosisnya 2,5 mg sekali sehari. Efek sampingnya itu sakit punggung dan nyeri tulang. Interaksi obatnya itu tidak boleh dikonsumsi bersama dengan obat-obatan untuk gejala menopause. Kemudian ada Exemetason, mereknya itu Aromasin, bentuknya tablet salut gula, kekuatannya 25 gram dan dosisnya 25 mg 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu rasa panas, terus mual, nyeri sendi, sakit kepala. Interaksi obatnya itu nggak boleh sama yang mengandung estrogen. Kemudian ada golongan antitiroid, contohnya Propitioracil. Contoh nama mereknya itu Prosmitix, dia bentuknya tablet, kekuatannya 100 mg. Untuk dosisnya anak-anak umur 5 sampai anak-anak itu tuh dosisnya 5 sampai 7 mg per kilo. Kemudian untuk efek sampingnya itu bikin ngantuk, terus pusing, sakit kepala, terus bisa bikin eritema juga. Untuk interaksi obatnya itu obat ini tuh dapat meningkatkan efek antikoagulan, misalnya dengan coumarin dan heparin. Kemudian ada carbimazole, nama mereknya itu Neomercazole, bentuknya tablet. Terus untuk kekuatannya itu 5 mg, dosisnya itu 15 mg setiap hari. Untuk efek sampingnya itu merasa sakit, bisa bikin mual, sakit perut yang bisa bikin mual, terus juga sakit kepala. Untuk interaksi obatnya dapat meningkatkan efek antikoagulan dan dapat meningkatkan kadar serum teofilin. Kemudian ada Thiamazole, itu contoh mereknya itu Tirozol, bentuknya tablet, kekuatannya 5 mg. Untuk dosisnya itu diberikan dalam dosis terbagi setiap 8 jam. Efek sampingnya itu mengantuk, sakit kepala, terus konstipasi juga. Untuk interaksi obatnya itu dapat meningkatkan efek antikoagulan oral seperti warfarin dan menghambat metabolismenya. Kemudian ada golongan sulfonylurea yang pertama. Untuk contoh obatnya yang pertama itu ada tolbutamide, nama mereknya itu Toltep, dia bentuknya tablet, kekuatannya 500 mg. Untuk dosisnya itu 1000 sampai 200 mg per hari. Diminumnya itu pagi hari atau dalam dosis terbagi. Untuk efek sampingnya gangguan pencernaan, nyeri di dada, perut kembung, sama rasa penuh. Untuk interaksi obatnya dengan
aspirin itu dapat meningkatkan resiko hipoglikemia. Kemudian ada chlorpropamid, nama mereknya itu Diabinase, bentuknya tablet, kekuatannya 100 mg dan 250 mg. Untuk dosisnya itu 100 sampai 200 mg. Efek sampingnya gangguan pencernaan. Untuk interaksi obatnya dengan aspirin itu dapat meningkatkan hipoglikemia. Kalau sama warfarin itu dapat meningkatkan efek antikoagulannya. Kemudian ada acetoheksamid, nama mereknya itu Dimelor, bentuknya tablet, kekuatannya 250 mg dan 500 mg. Dosisnya itu untuk DN tipe 2, dosisnya 100 sampai 250 mg. Efek sampingnya itu hipoglikemia, terus sakit kepala, lapar, sama mengantuk. Kalau interaksi obatnya itu kalau dibarengin sama chlorpromazin itu dapat menurunkan efek hipoglikemianya. Kalau sama aspirin dapat meningkatkan efek obatnya. Kemudian ada tolazamid, nama mereknya itu Tolinase, bentuknya tablet. Terus kekuatannya itu 100 mg sama 250 mg. Dosisnya itu 100 sampai 250 mg per hari. Efek sampingnya itu mual, terus rasa penuh pada epigastriumnya, terus bisa heartburn juga. Terus interaksi obatnya itu sama aspirin itu meningkatkan efek hipoglikemianya. Kalau sama beta blocker itu menutupi gejala hipoglikemianya. Kemudian ada golongan sulfonylurea yang kedua. Yang pertama itu glibenclamid. Contoh mereknya itu Glucovance. Dia bentuknya tablet, kekuatannya 5 mg. Untuk dosisnya itu untuk anak 2,5 sampai 5 mg sehari. Efek sampingnya itu sakit kepala, pusing, hipoglikemia, terus alergi juga, terus bikin diare. Untuk interaksi obatnya itu dengan ranitidin. Kemudian ada yang kedua ada glipizid. Nama mereknya itu glipizid, bentuknya tablet, kekuatannya 10 mg. Untuk dosisnya pada dewasa tuh 5 mg 1 kali sehari. Efek sampingnya itu panik berlebih, terus pusing, insomnia juga. Untuk interaksi obatnya itu dengan miconazole. Kemudian ada yang ketiga ada gliclazid, mereknya itu Diamicron, bentuknya tablet, kekuatannya 80 mg, dosisnya 80 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya itu hipertensi, sakit perut, diare, sama sakit kepala. Interaksi obatnya dengan mifepriston. Kemudian yang keempat ada Glimepirid, nama mereknya itu Amaril, bentuknya tablet. Terus kekuatannya itu 4 mg, dosisnya itu 1 sampai 2 mg sekali untuk dewasa. Efek sampingnya pusing, sakit kepala, mual, sama hipoglikemia. Terus untuk interaksi obatnya nggak boleh sama voriconazole. Kemudian ada golongan antithyroid agents. Yang pertama itu metamizole, nama mereknya itu Tapazole, bentuknya tablet, kekuatannya itu 10 mg dan 5 mg. Dosisnya itu 15 mg per hari, atau bisa 30 sampai 40 mg per hari. Efek sampingnya itu mual, muntah, sama nyeri perut. Interaksi obatnya itu dengan Lasix sama Lexapro. Kemudian ada potasium iodid, nama mereknya itu Tirosef, bentuknya oral, kekuatannya 325 mg per 5 ml. Itu dosisnya 130 mg 3 kali sehari. Efek sampingnya itu mual, muntah, terus ruam, sama sakit perut. Untuk interaksi obatnya dengan ibuprofen, aspirin, sama celecoxib. Kemudian ada carbimazole, nama mereknya itu Neomercazole, bentuknya tablet, kekuatannya itu 5 mg. Untuk dosisnya itu 20 sampai 60 mg per hari. Efek sampingnya ruam pada kulit, mual, sakit perut, nyeri sendi. Interaksi obatnya itu dengan antikoagulan seperti warfarin, dan beta blocker seperti propanolol.
Kemudian ada propitiorasil. Nama mereknya itu propitiorasil juga. Bentuknya tablet. Dosis kekuatannya itu 100 mg, dosisnya 100 mg 3 kali sehari. Efek sampingnya itu ruam pada kulit, gatal, nyeri sendi, dan nyeri otot. Untuk interaksi obatnya itu dengan antikoagulan dan beta blocker. Kemudian ada tiamazol. Nama mereknya itu tiamazol, bentuknya tablet salut, kekuatannya itu 5 mg. Dosisnya itu 15 sampai 60 mg per hari. Efek sampingnya itu ruam, sakit perut, nyeri sendi, dan nyeri otot. Untuk interaksi obatnya itu dengan antikoagulan dan beta blocker. Kemudian ada progesteron reseptor modulators. Untuk contoh obatnya itu ada ulipristal, nama mereknya itu Ella, bentuknya tablet, kekuatannya 30 mg. Untuk dosisnya 30 mg. Itu diminum dalam 120 jam 5 hari. Kemudian untuk efek sampingnya itu sakit kepala, nyeri perut, menstruasinya di atas 7 hari. Untuk interaksi obatnya itu dengan karbamazepin, terus itu dapat menurunkan kadar ulipristalnya dalam darah secara signifikan. Dan ada mifepriston, nama mereknya itu Mifeprex, bentuknya tablet, kekuatannya 300 mg dan 200 mg. Dosisnya itu 300 mg sekali sehari. Interaksi efek sampingnya itu pembesaran pada payudara, nyeri dada, penipisan rambut juga. Untuk interaksi obatnya itu nggak boleh sama kortikosteroid. Kemudian ada golongan obat hipotiroid. Contoh obatnya itu levotiroxin, nama mereknya Eutrox, bentuknya tablet. Kekuatannya itu 50 mikrogram. Untuk dosisnya 0,05 mg sampai 0,1 mg per hari. Untuk efek sampingnya itu nyeri mendadak dan kesulitan menggerakkan pinggul. Interaksi obatnya itu dengan kalsium karbonat, suplemen zat besi, dan obat pereduksi asam lambung. Ada liotiromin, nama mereknya itu Citomel, bentuknya tablet, kekuatannya itu 50 mikrogram, dosisnya itu 25 mikrogram satu kali sehari. Untuk efek sampingnya itu pernafasannya lemah, terus dingin sepanjang waktu, dan nyeri belakang mata. Untuk interaksi obatnya itu dengan kolesteramin, kolesevelam, sama kolestipol. Kemudian ada tiroid, nama mereknya ini Amortiroid, bentuknya tablet, kekuatannya itu 60 mg, dosisnya itu satu kali dalam 30 mg. Untuk efek sampingnya itu alergi seperti gatal, sesak nafas, dan pembengkakan. Kemudian rambut rontok pada anak-anak. Interaksi obatnya ini dengan insulin salisilat dan pil KB. Kemudian ada kontraseptif. Yang pertama itu ada dosegestrel dan etinil estradiol. Mereknya itu Marvelon, bentuknya tablet, kekuatannya itu 15 mg. Untuk desogestrelnya, kalau etinil estradiolnya itu 0,03 mg. Itu dosisnya itu 0,1 mg untuk desogestrelnya. Kalau etinil estradiolnya ini 8 sampai 14 mg. Untuk efek sampingnya ini menambahkan berat badan, mual muntah, nyeri pada payudara, dan jerawat. Terus untuk interaksi obatnya ini dengan phenylbutazone. Kemudian ada Levonor gastrel, itu nama mereknya Postinor, bentuknya tablet, kekuatannya itu 0,75 mg, dosisnya itu 1,5 mg secara oral. Efek sampingnya itu sakit perut. Untuk interaksi obatnya itu dengan efavirenz dan rifampicin. Kemudian ada estradiol valaret, nama mereknya itu Cyclogeston, bentuknya vial atau injeksi. Terus
Kekuatannya itu 10 mg, dosisnya 10 sampai 20 mg secara intramuskular. Untuk efek sampingnya itu kram perut, terus perubahan suasana hati, terus masalah tidur itu susah tidur saat malam atau insomnia, terus hidungnya tersumbat. Untuk interaksi obatnya itu dengan ambroxtinib. Kemudian ada Dienogest dan estradiol. Nama mereknya itu Endofel. Bentuknya tablet, kekuatannya itu 2 mg. Untuk dosisnya diminum sesuai urutan yang diarahkan pada kemasannya. Terus kalau efek sampingnya itu bisa pendarahan pada vagina, terus mual, terus juga bisa bikin nyeri di payudara dan penambahan berat badan. Untuk interaksi obatnya ini ada dengan ibuprofen dan etanol. Kemudian ada golongan gonadotropin. Contoh obatnya itu leuprolide. Nama mereknya itu Lupron, bentuknya intramuskular atau injeksi. Terus kekuatannya itu 22 mg. Itu untuk 3 bulan dan 30 mg untuk 4 bulan. Untuk dosisnya itu 3,75 mg melalui intramuskular. Efek sampingnya itu jerawat, terus ruam juga. Untuk interaksi obatnya itu dengan ada grasip. Kemudian ada goreselin, itu nama mereknya Zoladex, bentuknya itu injeksi secara subkutan. Kekuatannya itu 10,8 mg dan 3,6 mg. Dosisnya itu 3,6 mg melalui subkutan, diulangi setiap 28 hari. Untuk efek sampingnya itu berkeringat, terus nyeri saat buang air kecil, dan perubahan suasana hati. Interaksi obatnya itu dengan droperidol dan efavirenz. Untuk yang selanjutnya, contoh obatnya itu ada navarelin, nama mereknya itu Sinarel, bentuknya itu nasal spray. Dia itu kekuatannya 0,2 mg per inhaler. Dosisnya itu 200 mikrogram melalui nasal 2 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu keputihan, terus rasa panas dan membuat jerawat. Untuk interaksi obatnya itu abnormal vaginal bleeding. Kemudian ada triptorelin, nama mereknya itu Treslar, bentuknya itu injeksi. Kekuatannya 11,25 mg untuk 3 bulan dan 22,5 mg untuk 6 bulan. Kemudian untuk dosisnya itu bisa digunakan melalui intramuskular dengan dosis 11,25 mg. Itu untuk 12 minggu. Untuk efek sampingnya itu nyeri, bengkak, dan sakit kepala. Untuk interaksi obatnya itu dengan dofetilide. Kemudian ada histrelin, nama mereknya itu Fantas, bentuknya itu injeksi, kekuatannya 50 mg. Dosisnya itu 1 implan dengan kekuatan 50 mg melalui subkutan. Itu obatnya itu bisa dibuang kalau udah 12 bulan. Terus efek sampingnya itu sembelit, terus masalah buang air kecil juga, dan pembekakan pada payudara. Untuk interaksi obatnya itu dengan getifloxacin. Dan ada folitropin alfa, itu nama mereknya Gonal F, bentuknya injeksi. Kekuatannya itu 300 unit per 0,5 mili. Dosisnya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk efek sampingnya itu gatal-gatal, merah, terus sesak nafas juga, dan kesulitan bernafas. Untuk interaksi obatnya ini harus dihindari dengan penggunaan dengan obat lain karena tidak ada interaksi obat yang spesifik. Lutropin alfa, nama mereknya itu Progolferis, bentuknya injeksi. Kekuatannya itu 75 unit untuk
Dosisnya itu 75 unit setiap hari dengan durasi 14 hari. Pengobatannya 14 hari. Efek sampingnya itu pendarahan, terus perubahan warna kulit dan gatal-gatal. Interaksi obatnya tidak ada interaksi obat yang spesifik. Kemudian ada menotropin, mereknya itu Repronex, bentuknya serbuk injeksi. Dia itu kekuatannya 75 unit. Untuk dosisnya itu 150 unit setiap hari selama 5 hari pertama. Untuk efek sampingnya itu sakit perut, mual muntah, kenaikan berat badan, buang airnya itu sedikit, dan nyeri saat bernafas. Untuk interaksi obatnya itu tidak ada interaksi yang diketahui, jadi harus dihindari dengan obat-obat lain. Kemudian ada Urofolitropin, mereknya itu Bravelle, bentuknya itu bubuk injeksi atau bisa juga larutan. Kekuatannya itu 75 unit dan 150 unit. Untuk dosisnya itu pada awal itu 150 unit setiap hari. Efek sampingnya itu gatal-gatal, kulit merah, kesulitan bernafas, menelan, dan berbicara. Untuk interaksi obatnya itu harus dihindari penggunaannya dengan Ganirelix. Kemudian Ganirelix, dia itu mereknya Ganirel, bentuknya injeksi. Kekuatannya itu 250 mikrogram per 0,5 mili. Untuk dosisnya itu 250 mikrogram sekali per hari. Efek sampingnya itu kembung, pendarahan vagina berat, terus kenaikan berat badan, mual, dan sakit perut. Untuk interaksi obatnya itu harus dihindari dengan gonadotropin. Kemudian ada gonadotropin releasing hormone. Contohnya yang pertama itu ada Leuprolide, nama mereknya itu Lupron, bentuknya injeksi. Kekuatannya itu 3,75 mg, itu untuk dosis bulanan. Kalau yang 7,5 mg itu untuk 2 bulan. Dosisnya itu 3,75 mg secara intramuskular setiap 1 bulan. Efek sampingnya itu penurunan libido, terus gejala menopause, terus perubahan mood juga. Untuk interaksi obatnya itu obat-obat yang mempengaruhi metabolisme steroid. Kemudian yang kedua itu ada Goserelin, mereknya itu Zoladex, bentuknya itu implan, kekuatannya 3,5 mg. Untuk dosisnya itu 3,5 mg secara seputan setiap bulan. Untuk efek sampingnya itu penurunan kepadatan tulang, terus nyeri haid, dan perubahan suasana hati juga. Untuk efek interaksi obatnya itu peningkatan resiko QT bila digabungkan dengan obat lain yang memanjangkan QT. Ketiga itu ada Relugolix, mereknya itu Orgofix, bentuknya tablet oral, kekuatannya 120 mili, dosisnya 120 mg secara oral. Efek sampingnya itu anemia, terus interaksi obatnya itu mempengaruhi hormon seks. Yang keempat itu ada Navarelin, mereknya itu Sinarel, terus bentuk sediaannya itu semprot nasal, kekuatannya 200 mikrogram. Untuk dosisnya 200 mikrogram secara intranasal setiap 12 jam. Efek sampingnya itu mirip dengan menopause, terus perubahan mood juga. Untuk interaksi obatnya itu bila pasien memiliki resiko kejang atau menggunakan obat pemicu kejang itu nggak boleh pakai Navarelin. Kemudian ada golongan anterior hair growth. Yang pertama itu ada Finasterid, mereknya itu Propecia, bentuknya tablet, kekuatannya 1 mg dan 5 mg. Dosisnya itu 1 mg untuk 1 kali sehari. Efek sampingnya itu penurunan minat seksual, terus gangguan ejakulasi juga. Untuk interaksi obatnya itu tidak ada interaksi obat yang signifikan. Kemudian yang kedua itu ada Dutasterid, mereknya itu Avodat, bentuknya kapsul, kekuatannya itu 0,5 mg, dosisnya itu 0,5 mg 1 kali sehari. Efek sampingnya itu penurunan gairah, berkurangnya air mani, dan pembesaran payudara. Untuk interaksi obatnya itu tidak ada yang signifikan. Tiga itu Spironolactone, mereknya itu Aldactone, bentuknya tablet, terus kekuatannya itu
25 mg. Untuk dosis awal itu bisa diminum 50 sampai 150 mg per hari. Untuk efek sampingnya itu pembengkakan atau nyeri pada payudara. Interaksi obatnya itu dengan colchicine dan digoxin. The thyroid stimulating hormone. Yang pertama itu ada levothyroxine, mereknya itu Euthyrox, bentuknya tablet. Kekuatannya itu 50 sampai 100 mikrogram, dosisnya itu 1,5 mikrogram per kilogram, itu untuk 1 hari. Untuk efek sampingnya itu kesulitan merenggangkan pinggang, terus detak jantungnya juga cepat. Untuk interaksi obatnya itu dengan kolesteramin. Yang kedua itu ada liothyroxine, mereknya itu Citomel, bentuknya oral, kekuatannya itu 25 mikrogram, dosisnya itu 25 mikrogram per oral. Untuk efek sampingnya itu perubahan berat badan dan nafsu makan. Interaksi obatnya itu nggak boleh sama kolesterol. Yang ketiga ada tirotropin, mereknya itu Hirogen, bentuknya injeksi, kekuatannya 0,9 mg per injeksi, dosisnya 0,9 secara intramuskular, diberikan 1 kali per hari. Efek sampingnya itu nyeri di tempat suntikan. Untuk interaksi obatnya itu dengan levothyroxine. Ada golongan androgens and anabolic steroid. Yang pertama itu ada testosteron, mereknya itu Nebido, bentuknya ampul, kekuatannya itu 1000 mg per 4 mili, dosisnya itu 30 mg per pompa atau 2,5 mg per 24 jam. Efek sampingnya itu nyeri pada dada, pembengkakan di pergelangan kaki, dan kenaikan berat badan. Untuk interaksi obatnya itu dengan efek metabolisme atau transportasi substrat CYP286. Dua itu ada metil testosteron, mereknya itu Android, bentuknya kapsul 10 mg. Untuk dosisnya itu 10 mg per hari. Efek sampingnya itu perubahan warna kulit. Interaksi obatnya itu dengan vitamin dan produk herbal. Kemudian ada adrenocorticotropic hormone. Contoh obatnya itu corticotropin, nama mereknya Actar Gel, bentuknya injeksi yang berupa gel. Terus kekuatannya itu 400 USP units per 5 mili. Untuk dosisnya itu 800 unit per mili intramuskular atau subkutan. Untuk efek sampingnya itu ruam, alergi, terus pembengkakan pada wajah, bibir, dan lidah. Untuk interaksi obatnya itu dengan NSAID. Kedua itu ada kosintropin, mereknya itu Cortrosyn, bentuknya itu injeksi, kekuatannya itu 0,25 mg per vial. Untuk dosisnya itu 0,25 mg diberikan secara intravena atau intramuskular. Efek sampingnya itu kemerahan dan pembengkakan ruam. Untuk interaksi obatnya itu dengan glukokortikoid. Yang ketiga ada tetrakosatik, kosakit, mereknya itu Sinacten, bentuknya injeksi, kekuatannya itu 0,25 mg per 1 mili, dosisnya juga 0,25 mg secara intravena atau intramuskular. Efek sampingnya itu bronkospasme. Interaksi obatnya itu dengan NSAID. Kemudian ada growth hormone receptor blocker, contohnya itu Pegfilzoman, nama mereknya itu Somavert, bentuknya itu vial, kekuatannya itu 10 mg, ada juga yang 20 mg. Untuk dosisnya itu 40 mg melalui suntikan subkutan. Untuk efek sampingnya itu nyeri, demam, menggigil, mual, sama apa lagi ya, rasa sakit atau nyeri pada tempat yang disuntikan. Untuk interaksi obatnya itu dengan obat golongan analgesik, opioid, dan antidiabetik. Ada Troptumumab, mereknya itu Tepezza, bentuknya vial, kekuatannya itu 500 mg, untuk dosisnya itu 10 mg per kilogram. Efek sampingnya itu mual, diare, gula darahnya tinggi, dan sakit kepala. Untuk interaksi obatnya tidak ada interaksi obat yang signifikan. Kemudian ada hipoparathyroidisme. Yang pertama itu ada kalsium karbonat, mereknya itu Calcifos, bentuknya suspensi oral.
Untuk kekuatannya itu 1250 mg per 5 mili, dosisnya itu 1000 hingga 3531 mg secara oral. Kemudian untuk efek samping itu sakit perut, sembelit, buang airnya dikit dan mual. Untuk interaksi obatnya itu dengan aspirin dan metoprolol. Kemudian yang kedua ada kalsium sitrat, mereknya itu Citrakal, bentuknya tablet, kekuatannya 200 mg. Efek sampingnya itu 1000 mg hingga 1300 mg. Efek sampingnya tidak buang air kecil, pembengkakan dan kenaikan berat badan, terus sakit perut. Untuk interaksi obatnya itu dengan metoprolol. Kemudian ada vitamin D aktif, mereknya itu Calgicex, bentuknya kapsul, kekuatannya itu 0,25 mg, dosisnya 0,2 kekuatannya 0,25 mikrogram, dosisnya 0,25 mikrogram juga. Terus untuk efek sampingnya itu gampang haus, muntah dan sembelit. Untuk interaksi obatnya itu nggak boleh sama vitamin D2 dan D3 sama kalsium 600. Ada vitamin D3, mereknya itu Enervon, bentuknya tablet, itu kekuatannya 400 IU. Untuk dosisnya itu 1000 mg hingga 1300 mg. Untuk efek sampingnya itu hiperkalsemia, mual, dan konstipasi. Untuk interaksi obatnya itu dengan aspirin dan kalsium. Kemudian ada hidroklotiazid, mereknya itu hidrodiuril, bentuknya kapsul, kekuatannya itu 12,5, dosisnya itu 25 mg hingga 100 mg. Efek sampingnya itu sakit mata, kulitnya pucat, dan mudah memar. Interaksi obatnya itu dengan aspirin. Kemudian ada magnesium oksida, mereknya itu McG, bentuknya tablet, kekuatannya 400 mg, dosisnya 400 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya itu mual, muntah, terus bisa merasa pusing. Untuk interaksi obatnya itu dengan vitamin D3. Kemudian ada Sevalamer, itu mereknya itu Renegel, bentuknya bubuk oral. Untuk dosis kekuatannya itu 8 gram, dosisnya itu 14 gram per hari. Untuk efek sampingnya itu sembelit, mual, muntah, dan sakit perut. Untuk interaksi obatnya itu dengan vitamin D2. Kemudian ada golongan hiperkalsemia. Untuk yang pertama itu ada furosemid, mereknya itu Lasik dan Farsik, bentuknya tablet, kekuatannya itu 80 mg. Terus dosisnya itu 20-80 mg. Efek sampingnya itu volume urinnya meningkat, terus mual dan nyeri dada. Untuk interaksi obatnya itu dengan salmeterol. Kemudian ada kalsitonin, mereknya itu Mia Kalsik, bentuknya injeksi, kekuatannya 200 unit per mili. Terus untuk dosisnya itu 4 unit intranasal, itu untuk setiap kilo BB-nya. Terus efek sampingnya itu pembengkakan, nyeri saat ditekan, terus penglihatan kabur. Untuk interaksi obatnya itu dengan semitidin. Ada pamidronat, mereknya itu Aregia, bentuknya bubuk. Untuk kekuatannya itu 30 mg, dosisnya itu 60-90 mg melalui infus intravena. Efek sampingnya itu demam, kejang, terus masalah ginjal. Untuk interaksi obatnya itu dengan Celebrex. Kemudian ada zoledrocin, mereknya itu Zometa, bentuknya injeksi, kekuatannya 4 mg, dosisnya 4 mg secara intravena. Kekuatannya itu efek sampingnya itu nyeri tulang dan rahang. Untuk interaksi obatnya itu resiko hipokalsemia meningkat jika digunakan bersamaan dengan aminoglikosida atau diuretik. Kemudian ada insulin kerja singkat. Yang pertama itu Lispro, mereknya itu Humolog, kekuatannya itu 100 unit per mili. Untuk dosisnya itu 0,4 sampai 1 unit per kilogram untuk 1 hari. Untuk efek sampingnya itu resiko hipoglikemia, dan interaksi obatnya itu nggak boleh sama insulin yang lain. Kemudian ada insulin glusin, mereknya itu Apidra, bentuknya insulin, kekuatannya itu 100 IU per mili. Untuk dosisnya itu 0,5 hingga 1 unit
per kilogram untuk 1 hari. Efek sampingnya itu retensi cairan dan penambahan berat badan. Untuk interaksi obatnya itu kandensertan. Kemudian ada insulin aspart, itu mereknya Novolog, bentuknya insulin dengan kekuatannya 100 unit per mili. Dosisnya itu 0,4 hingga 1 unit per kilogram untuk 1 hari. Efek sampingnya itu gula darahnya rendah dan penambahan berat badan. Untuk interaksi obatnya itu tidak ada interaksi obat yang signifikan. Kemudian golongan insulin kerja panjang. Contoh obat yang pertama itu Detemir, mereknya itu Levemir. Bentuknya insulin untuk kekuatan 100 unit per mili, dosisnya itu 10 unit atau 0,1 hingga 0,2 unit per kilogram. Untuk efek sampingnya itu gula darahnya rendah dan penambahan berat badan. Untuk interaksi obatnya tidak ada interaksi obat yang signifikan. Kemudian ada Glargin, mereknya itu Lantus, bentuknya insulin dengan kekuatan 100 unit per mili, dosisnya itu 100 unit per mili. Efek sampingnya itu kenaikan berat badan yang cepat dan pembengkakan pada kaki. Untuk interaksi obatnya dengan alogliptin. Kemudian ada Degludec, itu mereknya Tresiba, bentuknya vial, kekuatannya 200 unit per mili, dosisnya itu 1/3 hingga setengah dari total kebutuhannya. Terus untuk efek sampingnya itu gula darahnya rendah, terus kaliumnya juga rendah, terus gagal jantung. Untuk interaksi obatnya itu reaksi alergi serius di tempat suntikan dan penebalan kulit atau lubang di tempat suntikan. Kemudian ada NPH, mereknya itu Humulin, bentuknya insulin, kekuatannya 100 unit per mili. Untuk dosisnya itu 0,1 sampai 1 unit per kilogram untuk 1 hari. Efek sampingnya itu bengkak, nyeri di tempat suntikan, dan penurunan jumlah urin. Untuk interaksi obatnya itu dengan asetal salisilat. Kemudian ada golongan paratiroid hormone and analogs. Yang pertama itu ada Theopratid, mereknya itu Forteo, bentuknya injeksi, kekuatannya 20 mikrogram. Dosisnya itu 20 mikrogram 1 kali sehari. Efek sampingnya itu mual, sakit dan nyeri sendi, terus pusing. Untuk interaksi obatnya itu dapat menaikkan kalsemia jika digunakan dengan digoxin. Kemudian ada Abalopratid, mereknya itu Timlos, bentuknya injeksi, kekuatannya 80 mikrogram, dosisnya juga 80 mikrogram sekali sehari. Efek sampingnya itu pusing, mual, sakit kepala, dan reaksi di tempat suntikan. Untuk interaksi obatnya itu tidak banyak interaksi obat-obat berat yang terdaftar, tapi harus diwaspadai agar tidak terjadi hiperkalsemia. Kemudian ada paratiroid hormon, mereknya itu Natpara, bentuknya injeksi subkutan, kekuatannya itu 25, 50, 75, dan 100 mikrogram. Untuk dosisnya itu 50 mikrogram secara subkutan sekali sehari. Efek sampingnya itu mual muntah, diare, dan hiperkalsemia. Untuk interaksi obatnya itu dengan kalsium. Kemudian ada Palopecteriparatid, mereknya itu Yoripet, bentuknya injeksi, kekuatannya itu 18 mikrogram, dosisnya itu 18 mikrogram sekali sehari. Untuk efek sampingnya itu sakit kepala, hiperkalsemia, dan reaksi di tempat suntikan. Untuk interaksi obatnya itu nggak boleh bareng sama digitalis atau obat pengubah CA. Golongan yang selanjutnya itu ada insulin like growth factor. Yang pertama itu Mecasermin, mereknya itu Increlex, bentuknya injeksi, kekuatannya 10 mg. Dosisnya itu 0,04 mg per kilogram. Untuk efek sampingnya itu hipoglikemia dan nyeri pada lutut pinggul. Untuk interaksi obatnya itu dengan obat insulin. Kemudian ada golongan prolaktin inhibitor, contohnya itu Carbegolin, nama mereknya itu Dostinex, bentuknya tablet, kekuatannya 0,5 mg, dosisnya itu 0,25 mg 2 kali seminggu. Efek sampingnya mual, pusing, terus hipotensi dan kelelahan. Interaksi obatnya itu dengan antagonis dopamin. Bromokriptin, mereknya itu Parlodel, bentuknya tablet, kekuatannya 2,5 mg, dosisnya itu 1,25 mg sampai 2,5 mg sekali.
Efek sampingnya itu mual, sakit kepala, pusing, dan hipotensi. Interaksi obatnya itu dengan antagonis dopamin. Kemudian ada glukokortikoid, contohnya itu kortison. Yang pertama itu mereknya Corton, dan yang kedua itu cortison Bayer. Bentuknya itu tablet, kekuatannya 2,25 mg dan 20 mg. Dosisnya itu 25 mg sampai 300 mg diminum setiap hari. Efek sampingnya itu insomnia dan gangguan pencernaan. Interaksi obatnya itu dengan NSAID. Kemudian ada hidrokortison, mereknya itu Cortef, bentuknya krim dengan kekuatan 1%. Efek samping dosisnya itu 3-4 kali sehari. Itu ditaruh di tempat yang dibutuhkan atau yang merasa sakit. Untuk efek sampingnya itu hiperglikemia, terus gangguan tidur juga. Untuk interaksi obatnya itu dengan NSAID. Kemudian ada metilprednison, mereknya itu Medrol, bentuknya tablet, kekuatannya 4 mg. Dosisnya itu 4-200 mg per hari. Efek sampingnya itu penambahan berat badan, tekanan darah tinggi, dan hiperglikemia. Interaksi obatnya itu dengan antikoagulan oral. Kemudian ada prednison, mereknya itu Delta-Cotril, bentuknya tablet, kekuatannya itu 5 mg. Dosisnya itu 5-60 mg diminum setiap hari. Untuk efek sampingnya itu barikardia, terus aritmia jantung, dan pembesaran jantung. Interaksi obatnya itu dengan NSAID. Kemudian ada betamethasone, mereknya itu Coleston, bentuknya tablet, kekuatannya 0,5. Dosisnya itu 0,25-0,9 mg. Efek sampingnya itu penambahan berat badan, dan interaksi obatnya itu dengan rifampicin. Kemudian ada dexamethasone, mereknya itu Decadron, bentuknya tablet, kekuatannya 0,5 mg. Dosisnya itu 0,5 mg sampai 9 mg per hari. Efek sampingnya itu hiperglikemia. Kemudian interaksi obatnya itu dengan NSAID. Untuk kelas terapi obat diabetes, pertama ada golongan biguanida. Pertama itu contoh obatnya ada metformin, nama mereknya Amaril, bentuknya tablet, kekuatannya 1 mg atau 250 mg dengan dosis 500-3000 mg per hari. Efek sampingnya mual, muntah, diare, nyeri perut, dan rasa logam. Interaksi obatnya dapat meningkatkan resiko hipoglikemia jika diberikan bersamaan dengan insulin. Kedua ada golongan sulfonylurea. Yang pertama ada Glimepiride, mereknya itu Amaril, bentuknya tablet dengan kekuatan obatnya 1 mg dan 2 mg. Dosis awalnya itu 1-2 mg secara oral. Efek sampingnya itu sakit kepala, pusing, mual, dan muntah. Untuk interaksi obatnya dengan fluconazole. Kemudian yang ketiga itu ada Glipizid, mereknya itu Glucotrol, bentuknya tablet dengan kekuatan 5 mg dan 10 mg. Dosisnya itu 2,5 hingga 5 mg 1 kali sehari, 30 menit sebelum makan. Untuk efek sampingnya itu sakit kepala, mual, muntah, dan detak jantungnya cepat. Interaksi obatnya itu dengan aspirin. Kemudian ada Gliburit dengan nama mereknya itu Gliburit, bentuknya tablet dengan kekuatan 1,25 mg dan 2,5 mg. Dosisnya itu 2,5 mg sampai 5 mg setiap hari. Efek sampingnya itu pusing, sakit kepala, dan hipoglikemia. Interaksi obatnya itu dengan antidiabetes lain karena meningkatkan resiko hipoglikemia. Kemudian ada golongan thiazolidinedione. Pertama itu ada pioglitazone, mereknya itu ada Actos, bentuknya tablet, kekuatannya itu 15 mg dan 30 mg. Untuk dosisnya itu 15-45 mg per hari. Efek sampingnya itu gangguan saluran cerna dan peningkatan berat badan. Untuk interaksi obatnya itu dengan insulin dan gamfibrozil. Kemudian ada golongan alpha glucosidase inhibitor. Yang pertama itu ada Acarbose, mereknya itu Glucaboy, bentuknya tablet, kekuatannya 100 mg.
Dosisnya itu 50 mg 3 kali sehari. Efek sampingnya itu kembung, sakit perut, diare, dan naiknya enzim hati. Untuk interaksi obatnya itu dengan sulfonylurea atau insulin. Kemudian ada meglitol, mereknya itu Glycet, bentuknya tablet, kekuatannya itu 25 mg, dosisnya itu 50 hingga 100 mg. Efek sampingnya itu perasaan kembung, terus kelebihan udara, dan peningkatan pergerakan usus. Untuk interaksi obatnya itu dengan suplemen enzim pencernaan tertentu dan kotazim. Kemudian ada golongan meglitinid. Yang pertama itu ada neteglinid, nama mereknya itu Stralix, bentuknya itu tablet, kekuatannya itu 60 mg dan 120 mg. Dosisnya itu 120 mg secara oral. Untuk efek sampingnya itu sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, batuk, dan mual. Untuk interaksi obatnya itu dengan rifampicin. Kemudian ada repaglinid, mereknya itu Pradin, bentuknya tablet, kekuatannya itu 0,5 mg, dosisnya itu 0,5 mg sebelum makan. Untuk efek sampingnya itu penambahan berat badan dan gejala gangguan pencernaan. Untuk interaksi obatnya itu dengan etokonazol. Kemudian ada golongan DPP-4 inhibitor. Yang pertama itu ada alogliptin. Nah, nama mereknya itu Nesina, bentuknya itu tablet, kekuatannya itu 6,25 mg dan 12,5 mg. Untuk dosisnya itu 25 mg sekali sehari. Untuk efek sampingnya itu nyeri dada, sesak nafas, kenaikan berat badan. Untuk interaksi obatnya itu akarbos dan abacavir. Kemudian ada saxagliptin, mereknya itu Onglyza, bentuknya tablet, kekuatannya itu 2,5 mg dan 5 mg, dosisnya itu 5 mg 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu hipoglikemia, ruam, dan infeksi saluran pernafasan atas. Untuk interaksi obatnya itu dengan penghambat CYP3A4 atau 5. Ada linagliptin, mereknya itu Tradjenta, bentuknya tablet, kekuatannya itu 50 mg atau 100 mg. Untuk dosisnya itu 5 mg 1 kali sehari. Efek sampingnya itu hipoglikemia, diare, dan urtikaria. Untuk interaksi obatnya itu dapat meningkatkan hipoglikemia jika diberikan bersamaan dengan insulin. Kemudian ada sitagliptin, mereknya itu Januvia, bentuknya tablet, kekuatannya itu 25 mg dan 50 mg, dosisnya itu 25 sampai 100 mg per hari. Untuk efek sampingnya itu infeksi saluran nafas atas, sakit kepala, dan hipersensitivitas. Untuk interaksinya itu meningkatkan kadar digoksin dalam darah pada penggunaan bersamaan dengan insulin. Kemudian golongan SGLT2 inhibitor. Yang pertama itu ada ertugliflozin, mereknya itu Steglatro, bentuknya itu tablet, kekuatannya itu 5 mg dan 15 mg. Untuk dosisnya itu 5 mg secara oral. Untuk interaksi obat, efek sampingnya itu keluarnya cairan atau gatal pada vagina, terus bengkak dan ruam. Untuk interaksi obatnya itu dengan acetaminophen. Kemudian ada dapagliflozin, mereknya itu Farxiga, bentuknya itu tablet, kekuatannya itu 5 mg dan 10 mg, dosisnya itu 5 mg dan 10 mg. Itu sekali sehari. Untuk efek sampingnya itu infeksi jamur pada vagina, terus hidung tersumbat atau pilek, terus perubahan buang air kecil, terus juga buang air kecilnya itu lebih sering pada malam hari. Untuk interaksi obatnya itu dengan litium. Kemudian ada canagliflozin, mereknya itu Invoca, bentuknya tablet, kekuatannya itu 100 mg dan 300 mg. Untuk dosisnya itu 100 mg per oral setiap hari. Untuk efek sampingnya itu alergi, terus infeksi genital, kemudian juga nyeri saat disentuh, dan kemerahan. Untuk interaksi obatnya itu belum diketahui secara pasti, tetapi harus dihindari dengan pemakaian obat lain. Kemudian ada empagliflozin, mereknya itu empagliflozin, bentuknya tablet, kekuatannya itu 10 mg dan 25 mg,
Untuk dosisnya itu 10 mg diminum sekali sehari pada pagi hari. Untuk efek sampingnya itu nyeri pada kantong kemih, urin yang berdarah, dan perubahan atau jumlah bau keputihan. Untuk interaksi obatnya itu dengan amlodipin. Kemudian ada GLP-1 reseptor agonis. Yang pertama itu ada exenatide, dia itu mereknya Byetta. Bentuknya itu injeksi, kekuatannya itu 10 mikrogram per 0,04 mili. Untuk dosisnya itu 5 mikrogram secara subkutan 2 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu gangguan pada pencernaan, mual muntah dan diare, sembelit atau gatal dan benjolan kecil di tempat obat yang disuntikan. Untuk interaksi obatnya itu dengan Bexareton. Kemudian ada dilaglutid, mereknya itu Trilicity. Bentuknya itu injeksi dengan kekuatan 0,75 mg atau per 0,5 mili dan 1,5 mg per 0,5 mili. Untuk dosisnya itu 0,75 mg diberikan secara subkutan sekali per seminggu. Untuk efek sampingnya itu mual, diare, muntah, nyeri pada perut, dan menurunnya nafsu makan. Untuk interaksi obatnya itu dengan Bexaroten. Kemudian ada semaglutid, mereknya itu Ozempic, bentuknya itu injeksi dengan kekuatan 0,68 mg per mili dan 1,34 mg per mili. Untuk dosisnya itu pada DM tipe 2 diberikan 3 mg 1 kali sehari selama 30 hari. Untuk efek sampingnya itu penglihatannya kabur, keringatnya dingin, sebelit, dan pucat. Untuk interaksi obatnya itu harus dihindari dengan Bexaroten dan capivasertib. Kemudian ada liraglutid, mereknya itu Ozempic. Bentuknya itu dia insulin, kekuatannya itu 6 mg per mili atau 1,2 mg per mili. Untuk DM tipe 2 itu diberikan 0,5 mg secara subkutan sekali sehari selama seminggu. Untuk efek sampingnya itu mual muntah, diare, konstipasi, sakit perut, dan kehilangan nafsu makan. Untuk interaksi obatnya itu nggak boleh sama Bexaroten dan capivasertib. Kemudian ada lixisenatide, mereknya itu Aldixin, bentuknya injeksi. Untuk kekuatannya itu 100 unit per mili atau 33 mikrogram per mili. Untuk dosisnya itu 10 mikrogram sekali sehari selama 14 hari. Untuk efek sampingnya itu mual muntah, sakit kepala, pusing, dan hipoglikemia. Untuk interaksinya itu dengan beberapa obat termasuk obat diabetes lain seperti sulfonylurea.